Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, bagus. Nah, sesuai dengan janji Pak Guru kemarin bahwa kita hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru mau bertanya dulu kepada kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3, ada yang tidak sekolah hari ini? Ya, bagus. Berarti semua sehat ya. Bagaimana untuk kelas 4? Ya, sama-sama. Berarti kalian kelas 3 dan kelas 4 itu sama-sama anak yang sehat. Ya, bagus. Karena kuncinya anak sehat itu dari ciri anak yang kuat dan cerdas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materi yang kemarin untuk kelas 3. Nah, setelah kalian pelajari manfaat kita menyayangi hewan dan tumbuhan itu, apa yang kalian tahu sekarang tentang hewan? Hewan apa saja yang berguna untuk kita, dan tumbuhan apa saja yang berguna untuk kita. Oke, sekarang Pak Guru mau menunjukkan salah satu contoh hewan. Oke, di sini Pak Guru mempunyai satu gambar hewan yang mungkin familiar di kalian ya. Mungkin karena sering menonton TV sehingga kalian mengetahui jenis hewan apa ini. Oke. Ini ada yang tahu? Ya, bagus sekali. Ini namanya burung elang. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, apa sih manfaat burung elang? Apa? Ya, pintar. Burung elang itu hampir sama dengan ular ya. Jadi hewan ini jenis hewan pemangsa atau biasa disebut dengan predator. Ya, jadi elang ini memangsa segala jenis makhluk yang ukurannya lebih kecil dari dia. Dan ini juga bisa kita manfaatkan, atau lebih tepatnya kita harus sayangi. Sebab kalau tidak kita sayangi, ada hewan lain yang akan tumbuh berkembang biak. Dalam hal ini mungkin hewan hama ya. Contohnya tikus, sama seperti tikus. Ya, elang ini juga sangat gemar memangsa tikus, sama dengan ular. Dan kalau tikus ini dimakan atau dimangsa, maka sangat menguntungkan bagi para petani. Karena apa? Kalau tikus ini dimangsa oleh elang tadi, maka padi-padi yang petani itu tanam tidak akan gagal panen. Ya, bagus. Kalau sudah tidak gagal panen, otomatis sukses ya, panennya sukses ya. Ya, kalau sudah panen sukses, maka yang diuntungkan siapa? Kalian sendiri kan? Karena apa? Kalian bisa mengolah hasil dari gabah itu menjadi beras, dan beras itu akan diolah menjadi nasi. Bagus. Dan nasi itu bisa kalian makan. Itu kalau panennya sukses ya. Dan semua itu karena berkat elang dan ular. Makanya itu merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh hewan yang kita harus sayangi. Begitu juga dengan tumbuhan juga harus kita sayangi. Tidak boleh kita tebang sembarangan. Karena apa? Banyak berbagai kasus di Indonesia ya. Salah satu kasus nyatanya itu, ini
kemungkinan atau pasti penyebabnya itu karena penebangan pohon secara berlebihan atau secara liar, atau lebih kerennya lagi itu bahasanya illegal logging. Mengapa sih pepohonan ini ditebang secara berlebihan bisa menyebabkan banjir, tanah longsor? Mengapa? Ya, sesuai dengan kegunaan pepohonan itu ya. Pepohonan itu mempunyai akar. Akar itu berfungsi apa? Banyak. Bisa juga pertumbuhan pohon itu sendiri, dan yang paling utama menyerap air, contohnya air hujan. Dan yang kedua, menguatkan fondasi tanah agar tidak longsor ya. Jadi itulah gunanya kita menyayangi hewan dan tumbuhan. Sampai sini sudah paham? Pinter. Nah, untuk sekarang agar kalian lebih paham lagi, kalian kerjakan di LKS halaman berapa ya? 61 sampai dengan 64. Oke, kalian kerjakan di LKS langsung. Oke? Ya. Sekarang Pak Guru balik ke kelas 4. Kelas 4 kemarin kita sudah membahas tentang indahnya kebersamaan ya. Nah, dari kata itu, indahnya kebersamaan, apa yang bisa kalian pahami? Apa? Ya, yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Ya, yang kedua, bagus, manusia tidak bisa hidup sendiri. Bagus. Nah, selanjutnya yang Pak Guru tanyakan, seandainya kita seandainya nih Pak Guru pergi bersama-sama dengan teman-temannya Pak Guru menjelajahi hutan, karena kecerobohannya Pak Guru, atau ya kecerobohannya Pak Guru, tiba-tiba Pak Guru mengambil jalan lain sehingga Pak Guru menyusuri hutan dengan sendirian. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau Pak Guru di tengah hutan berjalan sendirian tanpa ada teman-temannya Pak Guru mendampingi? Apa? Ya, bagus. Kemungkinan Pak Guru akan tersesat. Terus yang kedua apa? Bisa diterkam oleh hewan-hewan buas. Nah, terus yang ketiga apa? Bisa juga jatuh ke dalam jurang. Ya. Nah, kalau Pak Guru melakukannya sendirian dan Pak Guru mengalami salah satu hal ini, apa yang akan terjadi? Ya, bisa jadi nyawanya Pak Guru tidak bisa diselamatkan. Terus bagaimana dengan nasib teman-teman Pak Guru yang berkelompok ini? Ya, karena mereka menyusuri hutan secara berkelompok, dengan banyak orang, secara bersama-sama. Walaupun salah satu dari teman Pak Guru ini tergelincir, secara otomatis teman yang lain juga akan membantu. Nah, itulah maksudnya makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, indah, atau sesuai dengan tema yang kita pelajari ya, indahnya kebersamaan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya, manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri secara individual, pasti secara berkelompok. Makanya dinamakan dengan makhluk sosial. Kalau sudah kita bersosialisasi dengan yang lain, maka hidup itu akan terasa indah. Karena kita menjalani hidup secara bersama-sama. Ya, makanya
tema kita hari ini indahnya kebersamaan. Sampai sini ada paham? Oke. Agar lebih paham lagi, sama dengan kelas 3, kalian aku tugaskan untuk mengerjakan tugas yang ada di LKS kalian. Oke? Ya, Pak Guru tunggu 1 jam ya. Setelah itu kalian boleh kumpulkan tugas kalian satu persatu. Oke? Jangan berebutan. Secara tertib ya. Ya. Oke? Ya.